Kok ada ya orang lebih suka kerusakan? Dia tahu lo itu kebohongan, dia tahu itu lo nanti menghancurkan persatuan, tapi kok masih diterjang saja. Ada penyakit jiwanya memang. Kepribadian itu ada dua jenis, ada kepribadian yang sehat, ada kepribadian yang tidak sehat. Yang sehat itu orientasi produktif, yang tidak sehat orientasi non-produktif. Ini kita lihat saja satu-satu ya, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Ini yang sehat. Kepribadian yang sehat, cirinya yang pertama apa? Cinta yang produktif. Hubungan kita dengan orang lain itu hubungan cinta. Hubungan cinta itu hubungan yang saling membebaskan meskipun setara. Kemudian cirinya adalah di situ ya. Dulu waktu di filsafat cinta kan itu dijelaskan panjang lebar. Perhatian, tanggung jawab, respect, dan pengetahuan. Care, knowledge, rest. Jadi knowledge, pengetahuan, respect, kemudian responsibility, dan care. Jadi kalau orang cinta itu harusnya perhatian, tidak cuek. Kok cinta kok tidak perhatian, sebenarnya belum cinta. Ya perhatian apa saja. Mungkin yang paling artifisial sampai yang paling dalam. Mungkin seleranya, gaya ngomongnya. Kalau orang cinta itu kan biasanya ngerti, oh biasanya sukanya makan ini, bajunya sukanya warna ini. Itu kan contoh kecil dari perhatian. Kalau cinta kok ditanya yang gitu-gitu tidak bisa jawab, biasanya masih tidak terlalu cinta. Bajunya ya enggak tahu Pak, biasanya bajunya sih ganti-ganti. Kalau makanan kesukaan enggak tahu juga Pak, biasanya asal dibayari apa saja mau. Terus kalau itu ya kalau apa-apa enggak tahu ya berarti enggak ada perhatian. Yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya peduli. Jangan mentang-mentang membebaskan terus oh sudahlah kamu bebas saja mau ayo jalan-jalan di luar enggak pakai helm juga enggak apa-apa, enggak, yo janganlah, tanggung jawab, peduli, pakai helm pilotnya. Kalau pasanganmu melakukan hal-hal yang konyol, kita peduli, janganlah, jangan begitu. Itu namanya tanggung jawab. Ya tanggung jawab bukan berarti kalau sudah hamil harus dinikahi ya Pak. Ya enggak cuma itu. Ya termasuk itu seandainya lo ya. Kalau itu sudah hukumnya wajib mughaladhah itu. Tapi ndak cuma itu. Jadi tanggung jawab itu berarti ya kamu ikut masuk dan ikut memperhatikan pertumbuhan kepribadiannya. Respect itu menghargai. Jadi ndak maksa-maksa. Kalau dia sukanya itu ya ndak apa-apa dihargai. Dan yang terakhir pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ya kamu harus... Biasanya orang suka itu ingin tahu apa saja yang sehubungan dengan yang disukai, yang dicintai. Itu kalau ada temanmu kok kepo terus tentang dirimu, ndak pernah komen sih, tapi tiap hari stalking, lihat Facebookmu, lihat itumu, yo kemungkinan ada rasa. Ya, cuma ndak berani ngomong aja. Itu kenapa ada unsur pengetahuan masuk. Dia ingin tahu banyak hal tentang dirimu. Nah, jadi cinta itu ada pengetahuan, penghargaan, tanggung jawab, dan perhatian.
Hidup yang produktif itu hidup yang dihiasi oleh cinta yang produktif. Tanda-tanda kepribadianmu sehat. Ciri pertama itu. Ciri kedua, orientasi produktif itu pikiran yang produktif. Jadi pikiran produktif itu cirinya 3, cerdas, pertimbangan, dan objektivitas. Jadi cerdas itu ya kemampuan logikanya jalan. Pertimbangan itu wawasannya luas. Wawasan luas sehingga banyak pertimbangan. Orang yang tidak banyak pertimbangan itu kan karena wawasannya sempit. Ada masalah terus sumpek, ini gimana jalan keluarnya? Kenapa bisa begitu? Dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban. Ini kemampuan pertimbangan namanya. Jadi, ini kok mau ngaji kok hujan, bisa pakai jas hujan, bisa bareng teman yang punya mobil, bisa jalannya banyak. Tapi yang wawasannya sempit, hujan, berarti libur. Ya, jadi dia tidak banyak alternatif yang muncul di kepalanya, munculnya cuma itu. Gitu. Jadi wawasan harus luas. Kalau orang Jawa menyebutnya nalari cupet. Nalari cupet itu wawasannya sempit, pendek. Kamu sekarang menyebutnya sumbu pendek. Sumbu pendek itu kenapa kok sumbunya pendek? Karena wawasannya tidak luas, sumbunya tidak panjang. Ada masalah, terus meledaknya cepat. Kenapa sumbunya pendek? Maka wawasan harus panjang. Diputus pacar, itu kalau sumbunya pendek, wah duniaku gelap, enaknya bunuh diri saya. Karena langit runtuh itu kan ya, karena kamu wawasanmu tidak luas. Coba wawasanmu luas, diputus pacar kan alternatifnya macam-macam. Bisa cari lagi, bisa ke dukun, bisa... Loh iya kan? Loh kan banyak masih alternatifnya, masih banyak. Oke, jadi itu namanya kemampuan pertimbangan. Dan objektif itu realistis. Jadi kenyataannya begitu, dibaca seperti itu objektif. Baik dibilang baik, jelek dibilang jelek. Jadi kalau tadi dimensi perasaannya isinya cinta, pikiranmu adalah pikiran yang sehat produktif, berarti kamu cerdas, wawasanmu luas dan objektif, maka hidupmu hidup yang sehat. Jadi cirinya itu. Terus bahagia. Bahagia itu antara kelegaan dan peningkatan kualitas diri. Kalau di Erich Fromm, bahagia itu biasanya ada situasi ideal yang tercapai. Itu bahagia. Jadi orang itu cinta, dimensi perasaan isinya cinta, dimensi intelektual pikiranmu produktif dan idealmu terpenuhi, maka hidupmu biasanya kepribadianmu sehat. Kemudian suara hatinya cocok. Ini urusan keinginan. Ya kalau di Erich Fromm keinginan itu ada yang suara hati otoriter dan suara hati humanistis, istilahnya Fromm. Ya banyak orang ngomong, kalau kamu sumpek dengarkan suara hatimu. Tapi kalau suara hatimu adalah suara hati otoriter, itu biasanya tidak murni. Suara hati otoriter itu sebenarnya bukan suara hatimu, tapi suara dari luar yang kamu masukkan ke hatimu. Itu namanya suara hati otoriter. Kamu sudah dukung orang duluan. Berarti apa? Dari luar kamu masukkan dukungan itu, sekarang kamu suarakan. Ini bukan suara hati, tapi suara hati, tapi yang jenisnya otoriter. Jadi suara hati yang sehat itu suara hati yang humanistis, yang sumbernya tidak dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Itu namanya suara hati yang humanistik. Jadi suara hatinya beres, intelektualnya beres, idealnya tercapai, hidupnya penuh cinta, maka kamu sehat kepribadianmu.
Oke, sekarang orientasi non produktif. Kalau ini yang kebalikannya. Ayo dicermati, yang pertama adalah non produktif itu adalah orang yang punya karakter reseptif. Jadi orang yang punya karakter reseptif itu orang yang percaya bahwa sumber kebahagiaannya ada di luar diri mereka. Jadi orang ini inginnya memasukkan semua yang di luar dirinya atau memiliki semua yang di luar dirinya ke dalam dirinya. Karakternya namanya karakter reseptif karena dia anggap kebahagiaan itu ada di luar dirinya. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Kalau yang ekstrim itu biasanya terlalu patuh atau terlalu memaksa. Ini bentuk ekstrimnya. Terlalu patuh itu berarti ikut saja yang di luar dirinya karena dia merasa bahwa kebahagiaannya ada di luar dirinya, atau memaksa. Memaksa itu yang di luar dirinya dipaksa ikut dirinya karena dia ingin bahagia dari luar dirinya. Itu namanya karakter penerima. Ini karakter yang tidak sehat. Kamu tidak akan ketemu kebahagiaan dengan jalan ini. Kenapa? Karena tergantung yang di luar dirimu. Kamu bahagia ketika followermu banyak, itu juga bahaya. Follower sekarang bisa dibeli. Nanti kamu sumpek orang lain punya follower lebih banyak lagi. Wah, kok aku kalah? Padahal yang lain cuma beli. Nah itu kan kenapa kebahagiaanmu tergantung. Nanti kamu posting merasa, wah postinganku ini hebat luar biasa. Loh kok tidak ada yang like sama sekali, gimana ini? Dan kamu sumpek gara-gara itu. Ya mbok biar aja, tidak dikomentari, tidak dijempol sama temen. Oh yang penting kamu yakin itu baik, bahagia. Kenapa kamu galau? Karena kamu gantungkan kebahagiaanmu pada yang di luar dirimu. Atau kamu paksa orang lain. Kamu paksa orang lain manut padamu. Awas kalau nggak komen. Alah kamu bilang suka padaku tapi tidak pernah jempol, tidak pernah komen. Nah, itu. Terus kamu paksa. Nggak. Jadi itu kamu gantungkan kebahagiaanmu di luar dirimu, maka kamu susah untuk bahagia. Ya ada level moderatnya. Level moderatnya itu biasanya orang yang ya sudahlah, memang kenyataannya begitu, diterima saja. Itu menunjukkan kamu sudah menyerah. Aslinya tidak bahagia sih. Orang ngalah itu kan aslinya kan tidak bahagia. Jadi ya ngalah sajalah. Nah itu kan aslinya dia ingin lebih dari itu, tapi situasinya begitu, dia terima begitu saja. Kesalahannya di mana? Dia menggantungkan kebahagiaannya di luar dirinya. Kalau dia tidak menggantungkan di luar dirinya, tidak perlu ada rasa, aku ini sedang ngalah loh. Nggak ada rasa begitu. Jadi ini karakter non-produktif. Katanya Erich Fromm, kebanyakan karakter ini biasanya periang, bersahabat. Tapi begitu ada masalah sulit, mereka jadi putus asa. Dia tidak mandiri. Karena selama ini selalu tergantung pada yang di luar dirinya. Terus yang kedua, eksploitatif. Kalau yang eksploitatif ini agak mirip dengan reseptif tadi, tapi lebih dari itu. Kalau eksploitatif ini, dia tidak cuma nunggu orang lain memuaskan dirinya, tapi dia bisa mengejar, memaksa agar orang lain bisa memenuhi keinginannya, mengeksploitasi. Jadi kalau tadi kan reseptif itu menerima kebahagiaan dari luar, kalau yang eksploitatif ini merekayasa, mengatur agar yang di luar dirinya bisa membahagiakannya. Nah, itu tipe kedua. Ini juga non produktif. Lagi-lagi karena dia tidak
mandiri, tidak bebas dengan dirinya, masih tergantung dengan yang di luar dirinya. Meskipun sifatnya eksploitatif, tidak cuma menunggu dan menerima. Yang ketiga, kalau ini karakter penimbun, hoarding karakter type. Karakter penimbun ini orang kecenderungan biasanya antisosial. Orang ini tidak percaya sama masyarakat, tidak percaya sama dunia luar. Biasanya dia minimal berkontak dengan dunia luar. Masyarakat itu jahat, manusia itu rusak, dunia ini sudah mau kiamat, terus dia menarik diri dari dunia. Karakter ini namanya karakter penimbun. Biasanya orang, kenapa disebut penimbun? Karena biasanya orang ini kikir. Pelit-pelit, nanti bayanganmu kikir itu apa? Jadi orang ini pelit, lawannya hemat itu loh. Apa-apa dianu sendiri, dia tidak mau berbagi, juga tidak mau orang lain mendekati dirinya. Bahkan berbagi itu tidak cuma berbagi barang, tapi juga berbagi emosi dan berbagi pemikiran. Ini namanya tipe penimbun. Kecenderungannya antisosial, menganggap dunia ini rusak, jadi saya nggak harus terlalu banyak terlibat dengan dunia. Ini juga jenis non-produktif. Jadi pribadi yang tidak sehat. Ada lagi, pribadi tidak sehat adalah karakter pasar. Marketing karakter types. Ini orang yang kemana-mana yang dipikir untung ruginya. Ya, ini tipe marketing. Meskipun kamu tidak jualan, itu kelihatan. Jadi, mau sih saya ngaji, tapi kira-kira dapat apa ya dari sana? Itu untung ruginya. Jalan-jalan lu, jalan-jalan nanti capek, tapi untungnya apa kira-kira? Pokoknya apa-apa diukur dia dapat apa, untung apa. Itu namanya tipe marketing. Jadi karakternya karakter pasar. Mbok kamu jadi pacarku, lumayan loh, aku punya motor, aku punya, nanti kamu tak antar jemput kalau kuliah. Itu apa-apa diukur secara pasar. Kamu dapat keuntungan apa? Nanti kamu mameri motor yang sebelahnya, ala itu motornya tahun 90, sama aku aja motorku 2005 misalnya. Yo, podo ae sama. Jadi karakternya karakter pasar. Marketing karakter type. Ini juga tidak sehat karena kamu akan kecewa. Tidak sangat banyak hal yang bisa diukur dari keuntungan demi keuntungan. Jadi orientasinya orientasi non-produktif. Ya kayak misalnya temenmu lagi ngobrol asik-asik terus dia bilang, alah ngobrol ini buang waktu, coba aku di kamar nulis, sudah dapat berapa halaman. Itu kan perhitungan sebenarnya itu juga. Padahal kebersamaan kan juga penting, kita butuh relasi tadi. Apa-apa dihitung untung ruginya. Nah, itu juga ndak enak kan bergaul sama orang kayak gini. Lagi enaknya ketawa-ketawa, wah ketawa itu mengeraskan hati. Kita susah loh. Oke, ya mbok besok aja nasihatnya. Wong ini sedang bergurau seneng-seneng membangun eksistensi. Jadi ndak dicari untung ruginya saja. Kalau orang mikir untung ruginya saja, ya nanti dia sumpek sendiri. Nanti banyak kebutuhan eksistensial tadi yang tidak terpenuhi. Oke, nah kalau ini yang parah. Ya, yang tadi yang saya sebut di awal non-produktif itu masih mending, cuma kurang sehat saja. Kalau ini gangguan kepribadian parah. Yang pertama apa? Nekrofilia. Nekrofilia itu cinta kematian. Itu kalau kalian baca teorinya Freud, itu definisinya lebih lagi. Jadi lebih ngeri lagi. Biasanya kalau orang punya kelainan seksual ingin
berhubungan dengan mayat, itu namanya nekrofilia. Cuma Erich Fromm mendefinisikannya ndak cuma itu. Jadi nekrofilia itu katanya Erich Fromm orang yang tertarik pada kematian. Tingkah lakunya apa? Merusak, destruktif, benci kemanusiaan, rasis, suka pertumpahan darah, penyiksaan, kehancuran, teror. Jadi ada gangguan jiwa semacam ini katanya Erich Fromm. Makanya kamu kemarin kan bingung, kok ada ya orang bunuh diri, ngebom sekalian sama keluarganya. Ada gangguan jiwanya katanya Erich Fromm, namanya nekrofilia. Kok ada ya orang lebih suka kerusakan. Dia tahu lo itu kebohongan, dia tahu itu lo nanti menghancurkan persatuan, tapi kok masih diterjang saja. Ada penyakit jiwanya memang. Kamu kan sering, kok ndak masuk akal sih, kok ndak rasional sih. Ya memang ndak rasional. Karena memang jiwanya sedang sakit. Ada orang yang lebih suka pertumpahan darah, lebih suka kekerasan. Dia benci kemanusiaan. Itu penyakitnya, namanya nekrofilia. Butuh psikiater. Ada yang tidak beres dengan jiwanya. Nah, itu gangguan kepribadian parah. Yang kedua, semoga kita tidak termasuk narsisme. Tapi yang berat ya, ada narsisme normal. Katanya Fromm, ya narsisme normal itu kamu ngoco terus merasa perasaan aku kok ganteng gini ya. Nah itu narsis sidik ya rapopo lah. Alhamdulillah kamu bersyukur kan gitu. Jadi kamu kemana-mana selfie, ngepas-pas ke sudut yang paling cakep mana, itu kan narsis. Kalau foto pingin paling menonjol, itu narsis. Biasa, ndak apa-apa. Tapi ada yang berat. Narsis itu yang berat apa? Ketika tujuanmu pamer itu menghalangi kebenaran, menghalangi kenyataan. Yang tinggi kamu nilai rendah, atau yang rendah kamu nilai tinggi. Jadi miliknya orang lain sebaik apapun kamu anggap rendah secara tidak objektif, dan milikmu meskipun jelek kamu anggap tinggi. Nah, ini narsis berat. Jadi kamu ngoco misalnya, wow wajahku kok cakep ya dibandingkan artis Korea, itu jauh cakep aku. Nah, itu mulai gawat. Tadi kamu merasa cakep saja enggak apa-apa, tapi kalau sekarang merasa lebih cakep jauh daripada artis Korea, itu mulai enggak beres. Karena kamu sedang membohongi kebenaran. Jadi kamu enggak objektif sudah sekarang, gitu loh. Ya, mulai melihatnya tidak objektif lagi. Ini banyak kan sekarang orang-orang fanatik dengan kelompoknya, dengan yang sudah enggak objektif lagi. Kelompok lain yang dia tidak setuju, sebagus apapun dianggap jelek. Sementara kelompoknya sendiri sejelek apapun dicarian pembelaan biar tetap berharga. Nah, ini narsisme, penyakit jiwa. Hati-hati kamu masuk ke sini nanti dibawa ke psikiater. Karena susah. Orang yang tidak bisa membedakan level-level kualitas ini lebih baik dari ini, itu kan dalam hidupnya nanti susah. Tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau sekedar mengagumi dirimu, membanggakan milikmu, tidak masalah. Tapi tetap harus objektif. Penyakit gangguan kepribadian agak berat yang ketiga namanya, katanya Erich Fromm, simbiosis incest. Ketergantungan ekstrim pada, kalau masa kecil pada ibu, atau ketika besar pengganti ibu. Ini hati-hati sampai orang kehilangan jati dirinya. Ini namanya simbiosis incest. Kalian hati-hati jangan sampai, boleh kok kamu punya idola, boleh mengikuti tokoh yang kamu idolakan, tapi jangan sampai ketergantungan dan membuat dirimu lenyap.
Kan banyak itu kan cerita-cerita sampai operasi plastik biar persis kayak idolanya, sampai macam-macam yang dilakukan. Itu ada penyakit-penyakit jiwa biasanya. Maka ini 3 hal yang agak berat, tidak sekedar non-produktif. Kalau ini sudah butuh psikiater, nekrofilia, narsisme berat, atau simbiosis incest, gangguan kepribadian berat. Nah, akhirnya ciri-ciri kepribadian yang sehat itu yang pertama, mampu mengembangkan hidupnya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Iya, kamu hidup di tengah masyarakat, tapi jangan kehilangan jati dirimu. Kamu berhubungan dengan orang lain, tapi tidak saling menafikan kebebasan. Relasi yang paling baik ya relasi cinta. Maka level 2, pribadi yang sehat itu mampu mencintai dan dicintai. Dua-duanya penting. Orang yang tidak mampu mencintai itu susah bahagia juga. Apalagi orang yang tidak dicintai. Apalagi dicintai tapi tidak mampu dicintai. Jangan salah loh, dicintai itu juga butuh kemampuan. Banyak orang yang tidak mampu dicintai. Ketika dicintai malah bikin susah yang mencintai terus. Itu berarti tidak mampu yang dicintai. Mampu mencintai, mampu dicintai. Oke, hidup itu kan begitu. Kamu harus bisa mengatur tapi juga bisa diatur. Kalau kamu bisanya hanya ngatur saja, tidak bisa diatur, ya kurang utuh kepribadianmu, karena tidak semua hidupmu kamu yang ngatur. Kamu harus siap juga diatur. Yang ketiga, bisa mempercayai orang dan bisa dipercaya orang. Itu ciri kepribadian yang sehat. Ada yang bisa percaya saja tapi mempercayai orang tapi dia sendiri tidak bisa dipercaya, atau sebaliknya. Itu hidup yang tidak sehat. Kemudian toleran, solidaritas tanpa syarat. Jadi tanpa syarat itu oke, aku solider denganmu, aku toleran denganmu, tapi syaratnya ini. Kalau masih ada syarat sebenarnya masih belum toleran, masih belum solider. Berarti apa? Masih belum bisa hidup bersama orang lain. Kepribadiannya masih belum sehat. Pastikan juga mampu menjaga jarak antara dirinya dengan masyarakat tanpa harus merusak masyarakat atau merusak dirinya. Kita terlibat di tengah masyarakat, tapi kita tidak tenggelam di tengah masyarakat. Itu yang pakai slogan dari Sunan Kalijogo yang ngeli ananging ora keli. Mengalir tapi kita tidak hanyut. Jadi itu ciri kepribadian yang sehat. Dan memiliki watak yang produktif tadi, yang dijelaskan di atas. Jadi kalian coba diraba diri kita sendiri, sejauh mana kita memiliki ciri-ciri kepribadian yang sehat.